Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 50. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita memikirkan bagaimana akhir dari semua ini, dunia yang kita hidupi, kesibukan kita, perjuangan kita, akan ada akhirnya. Dan Yesus mengajarkan bahwa akhir itu bukan hanya tentang berakhirnya waktu, tapi juga tentang pemisahan antara yang benar dan yang jahat, antara yang hidup bagi Allah dan yang hidup bagi dirinya sendiri. Yesus menggambarkan kerajaan surga seperti pukat atau jaring. Saat jaring itu dilemparkan, ia menangkap segala jenis ikan, besar kecil, baik buruk. Ini menggambarkan bahwa panggilan keselamatan bersifat universal. Semua orang dijangkau tanpa memandang latar belakang, status, ataupun masa lalu. Tuhan tidak pilih kasih, Ia mengundang semua orang, namun tanggapan kita terhadap undangan itu yang menentukan posisi kita kelak. Mari kita merefleksi diri, apakah kita termasuk orang yang sudah masuk dalam jaring itu tapi tidak berubah? Apakah kita hidup seperti ikan yang baik atau hanya ikut arus? Yesus tidak hanya bicara tentang undangan, tetapi juga tentang penghakiman. Setelah jaring penuh, datanglah waktunya untuk memilah. Mereka duduk memisahkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Ini adalah gambaran serius tentang akhir zaman, ketika Tuhan sendiri akan memisahkan antara yang hidup benar dan yang jahat. Ini bukan sekedar peringatan, melainkan kenyataan spiritual yang harus kita hadapi. Kita tidak diselamatkan hanya karena kita ikut jaring, tapi karena kita menjadi ikan yang baik. Apa yang dimaksud dengan ikan yang baik? Bukan soal penampilan luar, tapi soal hati yang diubahkan dan hidup yang berubah. 1 Petrus 1:15-16 berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu." Hidup kudus bukan berarti sempurna, tapi berarti berjuang terus untuk taat kepada Tuhan, meninggalkan dosa, dan hidup sesuai firman-Nya. Kesetiaan adalah buah dari iman yang sungguh-sungguh. Di dunia yang penuh kompromi, Tuhan mencari mereka yang tetap setia, dalam hal kecil maupun besar. Matius 13 ayat 50 menutup perumpamaan ini dengan kata-kata yang keras. Mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membangunkan kita. Hidup kita tidak berhenti di dunia ini, ada kekekalan yang menanti. Pertanyaannya, apakah kita semua sudah siap? Jangan sia-siakan hidup ini untuk hal yang fana. Mari kita hidup dalam kesadaran bahwa apa yang kita lakukan hari ini berdampak kekal. Jika hari ini kita merasa belum menjadi ikan yang baik, masih hidup dalam kompromi atau jauh dari Tuhan, inilah saatnya untuk kembali. Tuhan sedang menunggu pertobatan yang sejati dan komitmen yang baru.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahkan bahwa akan ada pemisahan di akhir zaman. Kami mau hidup sebagai ikan yang baik, hidup kudus, setia, dan berkenan kepadamu. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk bertahan dalam iman dan tidak menyerah kepada dunia ini. Ubah hati kami hari demi hari, agar kami layak berdiri di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.